Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipadila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CRP, di mana CRP sendiri merupakan sebuah proses perencanaan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan kapasitas yang diperlukan dalam memenuhi permintaan produksi atau layanan, di mana input, proses dan output CRP sendiri, yang dimana untuk inputnya yaitu plan order release dari MRP, kemudian untuk prosesnya dimana yang pertama menghitung kebutuhan tenaga kerja pada setiap work center untuk mereguler time dan overtime. Yang kedua ada menghitung rencana kebutuhan kapasitas untuk kedua produk. Yang selanjutnya ada membuat tabel rekapan total kebutuhan kapasitas dan membuat grafik untuk setiap work center, dimana untuk outputnya yaitu berupa total kebutuhan kapasitas yang diperlukan. Let's go! Tujuan dari Capacity Requirement Planning atau CRP adalah memastikan perusahaan memiliki kapasitas produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan produksi yang telah direncanakan. CRP berfokus pada penilaian dan manajemen kapasitas produksi agar sesuai dengan permintaan pasar. Penerapan CRP membantu perusahaan menghindari situasi di mana pesanan melebihi kapasitas produksi atau ada kapasitas yang tidak terpakai sepenuhnya. Ini memperbaiki efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengelolaan kapasitas produksi yang efektif. Hubungan antara MRP dan CRP sendiri, yaitu CRP berguna untuk menghitung kapasitas yang diturunkan dari kebutuhan plan order release dari MRP. MRP memberikan informasi mengenai kebutuhan bahan baku dan komponen untuk jadwal produksi. CRP menggunakan informasi dari MRP untuk menilai kapasitas produksi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang direncanakan. MRP dan CRP ini bekerja sama untuk memastikan bahwa produksi sesuai dengan kebutuhan bahan dan kapasitas produksi yang ada. Let's go! Capacity Requirement Planning dan apa yang terjadi jika kapasitas produksi melebihi kapasitas perusahaan. Tahapan dalam melakukan CRP ini, yang pertama itu ada menghitung kapasitas work center, yang kedua menentukan beban atau load, yang ketiga menyeimbangkan kapasitas dan kerja atau acceptable load. Setelah dilakukan perhitungan tersebut, dibuatlah laporan dengan cara memperoleh informasi tentang plan order release, itu memperoleh informasi tentang standar runtime per unit dan standar setup time per lot. Lalu yang terakhir itu menghitung kapasitas yang dibutuhkan dari masing-masing pusat kerja. Nah, selanjutnya itu apa yang terjadi jika kapasitas produksi melebihi kapasitas perusahaan. Yang pertama itu ada wasted resource atau sumber daya yang digunakan secara tidak efisien dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya. Lalu ada overhead cost atau biaya-biaya seperti gaji karyawan, pabrik, biaya overhead lainnya dapat menjadi beban perusahaan. Lalu selanjutnya ada penurunan kualitas. Penurunan kualitas ini ketika perusahaan memproduksi lebih banyak daripada yang seharusnya, kualitas produk tersebut dapat terpengaruh. Lalu selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Nah, di kepuasan pelanggan ini, jika produk-produk yang diproduksi mungkin harus menyimpan barang dalam stok yang dapat mengarah pada keterlambatan dalam pengiriman pesanan, lalu atau pengiriman produk yang sudah tidak segar lagi. Terima kasih. Kapasitas produksi melebihi kapasitas perusahaan atau yang biasa disebut overcapacity dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesalahan perencanaan, terus perubahan permintaan pasar, seperti jika permintaan turun tajam karena perubahan ekonomi atau tren pasar, maka kapasitas produksi yang lebih besar dari yang dibutuhkan akan menjadi masalah. Terus setelah itu ada kesalahan proyeksi permintaan. Kayak perusahaan mungkin telah melakukan proyeksi permintaan yang terlalu optimis sehingga akan menghasilkan over capacity. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara yang apa sih dan bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas perusahaan. Yang pertama itu menganalisis proses produksi untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan atau pemborosan yang tidak perlu. Terus habis itu meningkatkan kapasitas produksi dengan membangun fasilitas baru atau memperluas fasilitas yang sudah ada dan memperbarui, memodernisasikan infrastruktur produksi dan teknologi.